untuk kita sambil ini ya, sambil kita record juga. Ambu mau share pengenalan ya untuk HDS itu sendiri ya. Jadi sekali lagi Ambu mengucapkan welcome to HDI Family ya. Selamat datang di keluarga HDI. Ambu ingin memperkenalkan dulu nih ya perusahaan HDI itu perusahaan apa dan sedikit singkat sejarahnya mengenai perusahaan HDI ya. Jadi PT Harmoni Dynamic Indonesia ini atau biasa disebut mungkin dulu Bapak Ibu taunya High Desert ya atau High Desert Indonesia, tapi sekarang lebih ngetrennya disebut dengan HDI ya, HD Indonesia. Ini berawal pada tahun 1986, wow sudah cukup lama ya Bapak dan Ibu ya, dan pertama kali ini ada di negara Singapura ya, dan sekarang sudah melebarkan sayapnya Bapak Ibu hingga ke negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang memiliki saudara, mungkin ya ada adik, kakak gitu, ataupun kerabat yang ada di negara-negara yang tadi sudah Ambu sebutkan ya, bisa diajak untuk sama-sama juga mengkonsumsi produk-produk HDI karena di sana juga ada kantor representatifnya, luar biasa ya. Nah, lalu Ambu bergeraknya tuh di bidang apa sih sebenarnya PT HDI ya? Bergeraknya ini adalah di bidang distribusi produk kesehatan ya ataupun food supplement dan juga ada lini kecantikannya juga ya berupa skincare. Nah, menarik sekali ya. Tapi fokusnya yang bikin berbeda dari yang lainnya nih, Ambu Vina mau kasih tahu ke Bapak Ibu semuanya, fokusnya yaitu pada produk perlebahan. Jadi ingredientsnya ini menggunakan ingredients alami yang berasal dari produk-produk perlebahan pastinya. Ya, lalu selain ada di 6 negara tadi ya, HDI juga memiliki lebih dari 160 kantor cabang yang tersebar di Aceh sampai dengan Papua ya, luar biasa sekali. Jadi jangan khawatir dimanapun Bapak Ibu berada ya, mungkin ada yang lagi holiday ya, lagi liburan bersama keluarganya, mungkin lagi ada di Pulau Dewata atau misalnya lagi mengunjungi sanak saudaranya di kampung halaman ya, karena sebentar lagi kita akan Lebaran ya, Lebaran Idul Adha. Lalu produk HDI-nya udah mulai habis nih Ambu Vina ya. Jangan khawatir, kita bisa langsung aja cek di Instagram ataupun di website HDI Official. Di situ ada kantor-kantor cabang terdekat dari Anda semuanya. Lalu yang juga cukup membuat kita semakin berbangga pada saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta enterpriser ya. Termasuk Ambu Vina, termasuk narasumber kita pada hari ini ya, dan juga termasuk Bapak Ibu semuanya di sini yang sudah bergabung menjadi enterpriser HDI ya. Kita ini sudah ada lebih dari 2,5 juta enterpriser alias member dari PT Harmoni Dynamic Indonesia. Wah, keren banget ya. Lalu Bapak Ibu bisa melihat kantor yang ada di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu ya, yang berwarna merah dan putih, memiliki bentuk yang sangat eye-catching. Ini namanya HDI Hive Menteng. Kenapa Ambu namanya HDI Hive Menteng? Karena bentuknya seperti sarang lebah ya, dia ada heksagonalnya ya, seperti itu ya. Ini merupakan kantor pusat kita yang berletak di Jalan Probolinggo Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang berdomisili di Jakarta atau sering nih ya melewati kawasan Menteng ya, ingin melihat langsung isi dari HDI Hive dan juga berkunjung, silahkan ya, pintu terbuka sangat lebar untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, nah sedikit lagi Ambu mau sharing seputar sertifikasi dan juga awards yang sudah dikantongi oleh PT HDI ya, dan juga produk-produknya. Ini merupakan awards dan juga sertifikasi ya. Salah satunya yaitu untuk produk-produk kita tentunya sudah mengantongi sertifikat halal MUI Indonesia ya. Lalu juga sudah lolos BP POM Bapak Ibu ya pastinya ya. Lalu untuk perusahaannya juga sudah tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang sudah jelas terverifikasi ini adalah social networking yang sehat ya Bapak dan Ibu. Lalu ada juga ini ada kategori award ya dari lini skincare kita ya, yaitu dari berbagai beauty magazine ya, baik nasional maupun internasional. Lalu ada juga sebelah kanan ya buku berwarna merah, ini namanya buku memes Bapak Ibu ya. Jadi hampir semua produk dari HD ini sudah
terdaftar ya, tercatat dalam buku MIMS sehingga ya ini aman untuk dikonsumsi. Kenapa ya? Karena tenaga kesehatan kita ini merefer semua produk-produk seperti obat dan juga suplemen ini yang ada di dalam buku MIMS ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir karena produk kita sudah terverifikasi di buku MIMS. Dan juga yang paling membuat Ambu senang, bahagia ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali Bapak Ibu untuk bisnis HDI sendiri sudah terverifikasi halal ya, yang ada sertifikat di bawah Bapak Ibu. Ini untuk bisnisnya sendiri sudah mengantongi halal DSN MUI ya, alias sudah halal secara syariah untuk bisnisnya. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Untuk informasi lebih lengkapnya kita nanti akan bahas setelah sesi bersama narasumber kita pastinya. Boleh untuk Ambu langsung undang saja narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Dr. Rosmalia Ponti, dokter spesialis penyakit dalam. Halo, selamat pagi Dokter Ponti yang cantik. Wow, cerah sekali ya wajahnya ya. Apa kabar, Dok? Pagi Ambu, alhamdulillah sehat, seger ya di pagi hari ini ya. Oh, Dokter Ponti sehat ya, alhamdulillah ya, dan tidak sabar untuk berbagi bersama Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Wow, sudah lebih dari 100 partisipan Dokter Ponti yang tidak sabar untuk mendengar sharing session dari Dokter Ponti. Sebelumnya boleh ditampilkan dulu CV untuk perkenalan singkatnya, Dok. Silahkan. Boleh, saya share screen-nya ya. Siap. Nah, gimana nih rekan-rekan, udah kelihatan belum? Sudah, mungkin Ambu? Sudah Dok, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, izinkan Ambu untuk membacakan secara singkat profil dari Dokter Ponti ya Dok. Dengan nama lengkap Dr. Rosmalia Ponti Harvadiani ya, SPPD Finasim ya, dokter spesialis penyakit dalam, betul ya Dok ya? Ya, betul. Oke, lahir di Surabaya 15 September tahun 1980 dan Dokter Ponti juga merupakan ibu dari 3 anak. Wah, luar biasa nih, keren banget. Ya, lalu juga bekerja saat ini ya Dok di RSUD Subang ya dari tahun 2011 sampai sekarang. Lalu di Rumah Sakit PTPN Subang sama dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, dan juga bertugas di Klinik Medika Farma ya. Ini juga di Subang ya Dokter Ponti ya. Betul, betul. Semua di Subang. Wah, di sini ada mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di Subang dan sekitarnya ya, boleh sapa-sapa Dokter Ponti karena beliau merupakan salah satu ya termasuk tim dokter HEG terbaru ya. Jadi wah, ini dilihat ya, dihafalkan wajah cantiknya karena akan hadir kembali nanti pastinya ya di sesi HEG selanjutnya ya. Nah, tidak hanya bertugas juga ya di beberapa RS di Kota Subang, Dokter Ponti juga memiliki coffee shop ya, yaitu di Lagas Coffee. Wow, ini jiwa entrepreneurship-nya juga ada ternyata seorang dokter ya, sangat menarik, Dok. Iya. Ya, Ambu. Nah, lalu juga beliau merupakan anggota dari PAPDI Jabar ya, IDI Subang, Ketua Persadia Kabupaten Subang, dan Ketua Kopi TB Subang ya. Ini apa aja nih Dok? Boleh dijelaskan sedikit nggak ya? Takutnya Ambu salah mengucapkan ya. Ini apa aja Dok, yayasan ataupun komunitasnya? Boleh Ambu, jadi sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya kan harus tergabung ya dalam perkumpulan anggota penyakit dalam. Untuk Subang ini masuknya wilayah Jabar, jadi PAPDI itu sebetulnya Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia wilayah Jabar. Kemudian untuk IDI mungkin banyak yang sudah dengar ya bahwa itu Ikatan Dokter Indonesia. Kebetulan saya tergabung di Kota Subang karena memang berdinas di sini. Kemudian Persadia ini adalah Persatuan Diabetes untuk wilayah Subang. Alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai ketuanya. Dan yang terakhir ini organisasi Kopi TB itu adalah untuk organisasi profesi
pemerhati untuk penderita tuberkulosa atau TBC ya, yang sering kita dengar nih kalau bahasa awam, seperti itu, Ambu. Wah, luar biasa ya, kesibukannya sangat padat ternyata Dokter Putih ya, tapi Ya, masih maaf. mau Iya. berbagi bersama kita semua di sini. Dan udah lupa ya, terakhir juga beliau sudah sukses ya mencapai achievement sebagai seorang eksekutif Diamond Leader di HDI loh. Wah, luar biasa. Dokter Ponti selamat ya. Alhamdulillah. Oke, nah Nah, ini lihat kredibilitasnya yang tadi Ambu bacakan secara singkat CV-nya ya Bapak dan Ibu, menjadi semakin yakin ya bahwa sesi kali ini mengenai hipertensi pasti akan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh ahlinya. Baik, tanpa menunggu lagi kita langsung persilahkan Dokter Ponti untuk menyampaikan materinya. Silahkan dokter. siap, terima kasih Ambu. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang di sini ya, alhamdulillah mudah-mudahan semangat di pagi hari ini untuk kita sharing, untuk kita mendengarkan apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Saya yakin semua yang ada di sini sudah pernah dengar ya, apa itu hipertensi atau bahasa Indonesianya yang gampang dipahami adalah tekanan darah tinggi. Nanti kita akan membahas, ngobrol bersama apa saja sih yang menjadi penyebab, faktor resiko, gejalanya, dan kenapa kita penting ya mengenal apa sih hipertensi itu gitu. Dan yang sering ditanyakan nih sama orang-orang, pasien, dan orang awam, apakah hipertensi itu penyakit seumur hidup? Apakah dapat disembuhkan? Nanti kita simak bareng-bareng ya di sesi malam ini. Nah, untuk awalnya kita harus tahu apa sih sebetulnya yang disebut hipertensi. Banyak kan orang awam yang nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya punya tekanan darah tinggi nggak, dia suka marah-marah sih dok. Kayaknya dia punya tuh tekanan darah tinggi seperti itu ya. Tentu disebut punya tekanan darah tinggi atau hipertensi itu sudah harus pernah diukur. Diukur apanya? Tentunya tekanan darahnya gitu ya dengan menggunakan alat yang disebut sebagai tensimeter. Nah, di alat tersebut nanti kita akan diukur. Sekarang sudah banyak ya tensimeter dijual bebas di toko-toko alat kesehatan. Saya yakin juga rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang di sini punya nih beberapa di rumah dan bisa mengukur tekanan darah secara mandiri di rumah. Nah, kalau hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kalau kondisi seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya di tabelnya, ada klasifikasi hipertensi. Jadi, bila tekanan darah kita sistolik atau tekanan darah yang angkanya di atas ya, kalau yang udah sering atau pernah diperiksa tekanan darahnya di layarnya itu, kalau yang otomatis ya, ada dua angka yang di atas dan di bawah. Nah, angka yang di atas itu disebut tekanan darah sistolik. Kalau angkanya di atas 130 mm Hg, maka itu bisa disebut sebagai sudah masuk ke kondisi darah tinggi atau hipertensi. Nah, kalau angka yang di bawahnya atau disebut juga tekanan darah diastolik, angkanya lebih dari 85 mm Hg, itu juga sudah masuk kategori hipertensi atau tekanan darah tinggi. Maka kita disarankan nih, walaupun tidak ada gejala, harus check up, harus rutin diperiksa tekanan darahnya ya untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini. Karena sekarang klasifikasinya sudah mulai menurun. Kalau beberapa tahun yang lalu angka cut off atau angka batasannya itu 140. Kalau sekarang di atas 130 itu sudah disebut prehipertensi atau ancaman untuk terjadi hipertensi di beberapa waktu yang akan datang ya. Jadi harus waspada ya teman-teman tentang angka atau berapa nih tekanan darah kita. Nah, kenapa penting banget? Kenapa hipertensi ini kayak masih sering didengar? Rekan-rekan juga mungkin kalau buka medsosnya ya tentang membaca masalah penyakit atau yang lainnya, itu pasti sering dengar hipertensi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata memang menurut statistik tahun 2018, angka kejadiannya itu masih tinggi. Dan estimasi jumlah penderitanya di Indonesia nih terakhir ya masih 63.300.000 orang. Banyak sekali ya. Dan angka kematian akibat hipertensi langsung itu bisa mencapai 400.000 kematian dalam 1 tahunnya.
Itu tentunya bukan jumlah yang sedikit dan membuat kita harus selalu waspada. Bahkan hipertensi ini masuk ke ranking kelima nih sebagai 10 penyakit terbanyak. Nah, untuk faktor resiko apa aja sih dok gitu ya yang membuat orang bisa terkena atau bisa beresiko untuk mendapat atau punya gitu ya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Nah, faktor resikonya akan kita bagi dua, yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Ini saya akan bahas dulu untuk yang tidak dapat dikontrolnya. Nah, ini yang tidak dapat dikontrolnya itu ada dua, yaitu usia dan genetik. Tentunya sebagai manusia kita nggak bisa mengontrol usia kita ya, pengennya muda terus, cantik terus, sehat terus, itu tidak bisa dikontrol. Semakin bertambah usia kita, tentunya metabolisme, kemudian fungsi-fungsi organ tubuh kita tentunya akan mengalami perubahan. Perubahannya kadang-kadang memang ke arah yang kurang baik, sehingga biasanya nih bertambah usia, pembuluh darah kita mulai sudah tidak elastis, kemudian jantungnya mengalami masalah, sehingga timbul yang namanya darah tinggi. Nah, untuk yang kedua, faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu genetik. Genetik itu apa? Jadi keluarga kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita memiliki hipertensi. Nah, kita sebagai keturunan dan anaknya, dalam gennya itu sudah ada resiko untuk terjadi hipertensi. Tentunya genetik ini bukan berarti 100% ya. Jadi, aduh, saya gawat nih, ayah ibu saya punya tekanan darah tinggi. Berarti saya ini pasti punya tekanan darah tinggi. Tentu tidak seperti itu. Karena faktor genetik itu hanya berperan 5-10% untuk menurun kepada anak-anaknya. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, jadi tenang aja. Nah, faktor apa itu yang mempengaruhi ya selain faktor genetik dan usia? Yaitu ada faktor yang tadi saya sebutkan dapat dikontrol. Apa aja nih? Ternyata banyak ya, dan kalau udah lihat gambarnya, Bapak Ibu di sini pasti udah mengira-ngira, oh iya, itu saya kayaknya masuk di antara beberapa faktor ini nih. Saya coba jelaskan ya satu-satu nih. Stres, ya. Kenapa sih stres bisa bikin orang darah tinggi? Apa karena stres itu bikin kita sakit kepala terus? Tentu bukan seperti itu ya, secara langsung menyebabkan tensi kita atau tekanan darah kita langsung meningkat. Orang-orang yang stres ya biasanya karena faktor pekerjaan atau masalah yang lain, biasanya tidak akan bisa tidur secara enak, waktu istirahatnya terganggu, dan bila itu berjalan dalam jangka waktu yang lama, maka debar jantung akan meningkat, aliran darah akan terganggu, pembuluh darah pun akhirnya akan mengalami gangguan, sehingga timbullah yang disebut tekanan darah tinggi. Kemudian yang berikutnya, merokok. Nah, ini ya kayaknya di semua tempat nih lambang dilarang merokok itu hampir ada dan sering dilanggar. Cuman gambar gitu ya. Kenapa? Kenapa sih merokok itu bisa merupakan faktor resiko? Karena rokok itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya yang nantinya bisa menempel di pembuluh darah kita. Gawatnya kalau sudah sampai ke jantung, gangguan jantung yang akhirnya tekanan darah kita pun jadi meningkat atau tinggi. Itu akibat dari merokok ya. Kemudian diet yang tidak sehat nih, aduh ini favorit banget ya Bapak Ibu, pagi-pagi kayak hari ini seharian hujan, dingin-dingin disuguhin gorengan yang anget, wah rasanya nggak bisa nolak ya. Kalau sekali dua kali masih oke. Kalau setiap hari kita makan seperti ini, makanan yang tinggi minyak, tinggi lemak gitu ya, itu lama-lama akan menumpuk di pembuluh darah kita. Akibatnya pembuluh darah jadi tidak elastis dan timbullah hipertensi. Kemudian yang berikutnya kelainan ginjal. Ini gambarnya di pinggang ya, karena ginjal itu memang letaknya di pinggang sebelah belakang kita, kiri kanan. Kelainan ginjal seperti apa? Nah, ini memang harus dikonsultasikan lebih lanjut nih ke
ke dokter tentunya. Beberapa kelainan ginjal seperti misalnya gagal ginjal, kemudian ada batu, ada infeksi di ginjalnya, itu bisa menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Tapi ini bukan sakit pinggang ya, beda ya Bapak Ibu, ini harus diluruskan karena banyak yang suka nanya, "Dok, saya ini sakit pinggang, saya pasti sakit ginjal dan darah tinggi." Itu tidak seperti itu, karena sakit pinggang itu masih banyak penyebabnya, bukan hanya darah tinggi dan gagal ginjal, gitu ya. Kemudian nih, yang jadi problem banyak orang di negara maju, ya, termasuk negara kita juga, yaitu kegemukan. Dengan bertambahnya lemak-lemak di tubuh kita yang tidak bisa diserap dan dibuang oleh saluran pencernaan kita, dia akan mengendap di pembuluh darah. Pembuluh darah lagi, kenapa ngomongnya pembuluh darah terus? Karena memang hipertensi atau tekanan darah itu salah satu penyebabnya adalah pembuluh darah kita yang sudah tidak elastis dan banyak timbunan lemak atau plak ya, sehingga itu timbullah tekanan darah tinggi. Kemudian kurang olahraga. Nah, ini mager istilahnya ya, apalagi di musim-musim hujan seperti ini. Jarang olahraga, sehari-harinya aktivitas fisiknya sangat kurang gitu. Hanya mungkin kalau yang kerja dari rumah ke kantor duduk sepanjang hari, kembali lagi ke rumah tidur. Ini juga bisa jadi faktor resiko ya untuk terjadinya darah tinggi. Kemudian alkohol. Nah, alkohol ini hampir sama rokok, mengandung banyak zat-zat yang beracun untuk tubuh kita, merusak pembuluh darah, timbullah tekanan darah tinggi. Itu untuk faktor-faktor resiko ya. Nah, kemudian saya mau sharing tentang gejalanya. Sebetulnya kalau kita punya tekanan darah tinggi, rasanya di tubuh tuh seperti apa sih gitu ya. Yang pertama emang yang paling sering dikeluhkan sama orang adalah sakit kepala. Tapi bukan berarti kalau tidak sakit kepala, tekanan darahnya normal. Belum tentu. Tentunya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter tadi ya. Itu yang paling sering. Kemudian sakit daerah tengkuk atau kuduk gitu ya, itu harus waspada. Sulit tidur. Kenapa ini sulit tidur padahal sudah makan cukup gitu ya. Tapi pada saat malam waktu mau tidur rasanya sulit sekali untuk tidur. Kemudian cepat merasa lelah. Padahal hari ini hari Sabtu Minggu saya libur, tapi kok saya lelah sekali. Coba harus diperiksa tekanan darahnya. Kemudian ada mual muntah. Nah, ini kan kenapa ya? Mual muntah ini kan biasanya gejala lambung, Dok. Nah, ini bisa menjadi salah satu dari gejala tekanan darah tinggi, ya tentunya ya harus konfirmasi juga. Kemudian ada sesak nafas, gelisah, gangguan pada pandangan. Nah, ini akibat atau komplikasi. Itu kan tadi gejala ya, gejala-gejalanya seperti itu. Kemudian kalau tekanan darah tinggi kita punya dalam waktu panjang, itu bahaya nggak sih dok gitu ya? Saya tuh di tensi tinggi tapi saya nggak ada gejala, apakah saya perlu berobat? Ya tentu iya. Kenapa? Karena nanti beberapa tahun yang akan datang atau bahkan dalam waktu beberapa bulan itu akan timbul komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu efek samping dari tekanan darah tinggi. Yang pertama dan yang paling harus diwaspadai kalau mengganggu otak. Otak itu adalah pusat ya, letaknya di kepala kita. Dia adalah pusat pengatur seluruh organ tubuh kita. Jadi itu adalah organ yang harus dilindungi. Nah, gimana kok bisa ke otak? Ya, karena pembuluh darah ke otak itu cukup besar. Terjadi gangguan, beberapa detik saja akan menjadi gangguan. Yang paling sering kita dengar adalah stroke, gitu ya. Kayaknya pasti rekan-rekan di sini sering dengar. Kenapa? Innalillahi, misalnya Bapak ini masuk UGD karena stroke, tidak sadarkan diri, gitu. Kenapa ya bisa stroke? Oh, tadi katanya tensi di UGD-nya sampai 220. Wow, itu bahaya sekali ya. Bisa sampai tidak sadar atau versi ringannya bicara pelo, kemudian tidak bisa menelan atau lemah tubuh sebelah. Misalnya
dengar cerita tiba-tiba dilaporkan jatuh di kamar mandi, padahal tadinya nggak apa-apa. Nah, itu bahayanya ya. Gangguan di otak itu seringkali datang tiba-tiba tanpa peringatan. Makanya kita harus waspada, apalagi kalau kita tahu orang tua atau rekan atau keluarga itu sudah punya tekanan darah tinggi, harus diingatkan. Kemudian komplikasi ke organ lainnya yaitu mata. Tentunya tadi kalau udah kena ke otak itu gampang banget kena ke mata. Seperti apa parahnya? Betul, kebutaan. Yang kurang parah atau yang mengganggu, gangguan penglihatan. Pandangan kabur gitu ya, atau misalnya gampang pusing karena matanya kurang jelas, itu harus hati-hati. Yang berikutnya lagi organ yang tidak kalah pentingnya, jantung. Jantung kita itu ibarat pompa. Pompa di rumah ya, tekan Bapak Ibu. Kalau dipompa ada masalah, air tidak ngalir dengan lancar, udah urusan rumah berantakan. Sama kayak tubuh kita. Kalau pompa jantung, pompa darah di tubuh kita bermasalah, tentu organ-organ lain pun akan mengalami masalah. Timbulnya seperti apa sih gitu ya kalau komplikasinya ke jantung? Bisa terjadi sesak nafas, sakit dada, kemudian bengkak-bengkak pada tangan dan kaki. Terus organ lain lagi yaitu hati. Hati itu di mana? Hati itu bukan di dada kiri ya, teman-teman. Kadang-kadang hati itu sakit dada kiri, sakit hati. Bukan. Hati itu adanya di perut bagian kanan atas dari tubuh kita. Tapi bukan sakit juga gitu biasanya. Kalau komplikasi dari tekanan darah tinggi ke hati, biasanya ada gangguan fungsi hati. Yang tadi disebutkan ya, ada mual, muntah, kemudian perutnya terasa keras, atau perut terasa membesar atau bengkak. Ginjal. Ginjal itu adalah organ pembuang racun tubuh kita. Ini juga nggak kalah penting. Pembuluh darah ke arah ginjal tidak lancar, aliran sisa-sisa metabolisme atau sampah istilahnya ya, tubuh kita yang harus dibuang setiap harinya terganggu, maka racun-racun dan sampah yang harusnya dibuang lewat air kencing itu akan menumpuk di tubuh kita. Tentunya itu akan fatal akibatnya. Kemudian gangguan di tungkai atas itu maksudnya tangan dan kaki kita. Di tangan dan kaki kita, dua-duanya itu ada pembuluh darah. Itu adalah pembuluh darah yang kecil sekali, tapi sangat penting dan gampang tersumbat. Bila kita punya tekanan darah tinggi, maka biasanya seringkali ada gangguan di ujung-ujung kedua jari tangan dan kaki. Biasanya suka ada kesemutan, kalau bahasa Sundanya baal gitu ya. Kok tangan kaki saya rasanya tebel, terus mau menggenggam atau mau jalan itu rasanya berat. Nah, itu harus waspada. Jangan-jangan ini adalah komplikasi tekanan darah tinggi. Kemudian, nah ini banyak yang bertanya, dapatkah hipertensi disembuhkan? Tentu bisa jawabannya ya. Bagaimana caranya? Ya yang pertama dan yang paling penting adalah kontrol rutin. Nah, nanti aduh saya malas nih ke dokter ya, ngantrinya lama gitu, terus harus setiap bulan atau setiap minggu datangnya. Tapi itu penting untuk dilakukan. Tidak cukup untuk memeriksa tekanan darah sendiri dan beli obat sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati ya, beli obat darah tinggi itu bisa memang di apotik tanpa resep dokter, tapi kita tidak tahu cara pakainya, tidak tahu dosisnya, tidak bisa memang mengatur sendiri. Jadi ini saya sarankan untuk kontrol rutin, karena dengan kontrol rutin nanti dokter akan menyarankan, Bapak, Ibu, saat ini tekanan darahnya sudah terkendali, obatnya bisa kita turunkan yuk dosisnya, nanti bulan depan kontrol lagi ya. Pada saat bulan depan kontrol sudah baik, wah Pak, Ibu, saat ini obatnya kita coba berhenti gitu ya. Jadi memang intinya bisa berhenti untuk minum obat, tapi dalam pengawasan dokter. Kemudian mengatasi faktor resiko yang tadi ya gambarnya banyak yang sehari-hari kita jumpai. Kalau kita bisa ngatasin faktor resiko yang tadi, insya Allah nih tekanan darahnya bisa normal kembali seperti semula dan bisa dinyatakan sembuh. Kemudian mengatasi penyakit dasar. Penyakit dasar itu apa sih dok? Ya karena hipertensi itu bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Salah satunya tadi ya penyakit ginjal.
saya punya batu ginjal nih, atasi penyakitnya, konsul ke dokter bedah urologi misalnya, atau konsul ke dokter yang lain, kontrol rutin lagi, kembali lagi. Bila penyakit dasarnya teratasi, insya Allah ya, tekanan darah tingginya akan bisa disembuhkan. Nah, ini yang terakhir, yang sebetulnya mudah kita lakukan, tapi niatnya yang paling sulit ya, yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat, diet sehat, pola makan yang baik, cukup serat, minum yang banyak, itu harus diperhatikan. Olahraga, ya olahraganya tentunya harus rutin, nggak cuma untuk diupload ya di IG Story, wah udah olahraga, udah deh dianggap cukup, nggak bisa. Olahraga yang baik itu adalah 30 menit minimal ya, sampai 1 jam 3 kali dalam seminggu. Tentunya ini Bapak Ibu harus menyempatkan ya untuk olahraga dalam sela-sela kesibukannya. Terus yang terakhir rutin konsumsi suplemen kesehatan. Loh, kenapa? Ya kita sudah dikelilingi oleh radikal bebas nih di sekeliling kita. Kita tidak merokok, orang lain merokok. Polusi dari mana? Dari asap kendaraan, kemudian dari udara luar, ya. Nah, itu bisa juga membuat kita stres, pekerjaan yang banyak, itu kita dianjurkan untuk rutin minum suplemen kesehatan. Nah, suplemen kesehatan yang seperti apa nih gitu ya, yang harus kita rutin minum untuk menjaga, mencegah, atau kalau sudah punya hipertensi, itu bisa diatasi dan membantu percepatan penyembuhan mencapai tekanan darah yang normal. Nah, ini saya mau tampilkan, mau sharing ya beberapa jurnal. Ini salah satunya karena jurnal kesehatan mengenai madu ini banyak sekali pengaruhnya terhadap tekanan darah. Seperti yang kita lihat ya, ini salah satu jurnal dari Frontier in Science. Di sini meneliti mengenai madu. Judulnya itu untuk kemampuan madu untuk membantu menurunkan tekanan darah. Ya, saya sih nggak akan bahas secara keseluruhan karena jurnalnya ini tentu banyak ya kalau harus dibaca. Cuman pada kesimpulannya, madu ini bahkan ini ditelitinya dalam waktu singkat nih. Setelah pemakaian madu, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ya, bagus banget ya. Tentunya ini harus dikonsumsi secara rutin. Gitu. Kemudian suplemen kesehatan apa lagi nih dok ya yang bisa membantu mengatasi masalah kalau kita punya hipertensi. Nah, di sini ada propolis, ada bipropolis dan propolis ya. Ini adalah ekstrak propolis yang mengandung antioksidan tinggi dan tidak banyak proses ya dalam pembuatannya. Di sini juga ada jurnal dari Damya dan Imad Ajetanun. Di sini dijelaskan bahwa pemakaian rutin ya untuk propolis ini dia bisa memperbaiki rekod dari tekanan darah. Kemudian bukan hanya itu, ternyata dalam penelitian ini bukan hanya hasilnya baik untuk tekanan darah, tapi juga untuk lipid profile atau komponen lemak kita, kolesterol ya. Dia memperbaiki kolesterol, asam urat, dan gula darah. Tuh. Dan lagi, selain membantu menurunkan tekanan darah, ternyata dia bisa dipakai juga untuk pencegahan. Jadi yang tadi tuh faktor-faktor resiko yang saya sebut di awal tidak bisa dimodifikasi seperti halnya genetik ya. Kita ada faktor genetik dari orang tua. Aduh gimana ya kita supaya bisa mencegah nggak kena darah tinggi. Nah kita bisa konsumsi rutin suplemen ini biar bisa terhindar dari tekanan darah tinggi. Kemudian yang berikutnya ini adalah Bipolen dan Royal Jelly. Di sini juga disebutkan bahwa konsumsi rutin Bipolen dan Royal Jelly, efek antioksidan dari suplemen ini bisa mencegah, nih saya bold ya, mencegah kejadian untuk darah tinggi dan komplikasi tadi yang cukup mengerikan itu ya gambarnya, itu bisa dicegah oleh Bipolen dan Royal Jelly. Nah, jadi sebagai penutup, bahwa angka kejadian hipertensi itu masih tinggi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia tuh rankingnya masih ranking 5 ya, di antara penyakit yang lain.
Dan hipertensi itu bisa kok ya disembuhkan. Disembuhkannya bagaimana? Tadi faktor resiko yang banyak itu kita kontrol dan tentunya kita harus punya gaya hidup yang sehat. Salah satunya dengan memakai suplemen kesehatan yang rutin ya, harus rutin dan teratur. Supaya apa? Supaya bisa mencegah nih untuk kita-kita yang alhamdulillah sampai saat ini masih terlindungi, atau yang sudah punya tekanan darah tinggi bisa mengurangi komplikasi dari tekanan darah tinggi tersebut, itu. Nah, itu Ambu mungkin ya yang bisa saya sampaikan mengenai darah tinggi, faktor resiko, kemudian gejala-gejalanya, bahkan komplikasinya yang cukup banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan juga saran-saran suplemen yang bisa dipakai sebagai pencegahan dan mengurangi komplikasi, gitu Ambu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ponti ya. Ini juga baru tahu Sama-sama. ya. Saya nih Dokter Ponti ternyata hipertensi alias darah tinggi merupakan salah satu penyakit populer di Indonesia ya. 5 terbesar, benar ya Betul, Dokter Ponti ya. Aduh, betul. jangan sampai ya kita populer tapi penyakit ya. Kalau boleh populer lagu gitu ya. Baju gitu boleh deh kita Ya, ikut-ikutan yang populer ya Dok ya. Tapi kalau misalnya betul. penyakit jangan sampai ya. Makanya tadi terima kasih banyak Dokter Ponti sudah Ya, memberikan informasi yang sangat lengkap ya untuk Ambu Vina yang seorang awam gitu ya, yang juga baru mengetahui lebih dalam tentang penyakit hipertensi ini bisa sangat memahami ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Ponti. Dan ini juga merupakan poin menarik ya Dokter Ponti ya, bahwa ternyata hipertensi kan mitosnya nih Dok, hipertensi itu sekali udah darah tinggi nggak bisa turun Ambu katanya, pokoknya kalau ada darah tinggi tuh betul. pasti dia tensinya tinggi terus. Ternyata bisa ya Bapak Ibu ya, bisa disembuhkan pertama, dan yang kedua bisa dicegah. Nah ini yang paling penting ya Dokter Ponti dan juga Bapak Ibu semuanya, ternyata hipertensi ini bisa dicegah maupun disembuhkan. Salah satunya tadi dengan menjaga pola hidup ya, pola makan. Tadi ada foto gambar lagi rebahan gitu ya Dokter Ponti ya, di sofa lagi gogoleran kalau bahasa Jermannya ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Sundanya tuh gogoleran sambil mungkin nonton drakor, udah gitu sambil nonton drakor sambil ngemil lagi ya Dok ya, ngemilnya gorengan lagi ya. Waduh, mantap 11 banget pokoknya. langsung lengkap banget ya. Jadi kita coba untuk perbaiki gaya hidup, pola makan, tadi juga ditambah olahraga, kurangi Oh, merokok, kurangi alkohol, wah lengkap banget. Tambah lengkap lagi ya kalau disertakan dengan suplemen yang berbahan dasar alami, karena tidak betul. mengandung efek samping ya Dok, itu yang kita Ya, hindari, betul ya, untuk mengurangi tadi kinerja hati yang semakin semakin repot ya kalau misalnya mengkonsumsi obat secara terus-menerus ya Dok ya. Apabila bisa betul. dibantu dengan suplemen yang pastinya ini berbahan dasar alami seperti produk-produk KDI juga insya Allah bisa membantu. Nah, ini ada Forstar Bapak Ibu yang mungkin di sini sudah banyak yang mengetahui tentang manfaat Forstar ya. Ambu sekilas saja ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru melihat ya produk-produk unggulan dari HDI, yaitu ada Clover Honey ya, yaitu madu gurun yang memiliki kadar air sangat sedikit di 17% sehingga optimal untuk pencernaan ya Dok ya, untuk fungsi lambung, pencernaan, lalu juga tadi sebagai pengganti gula alami, ini bagus sekali. Lalu ada juga bipropolis ya, tadi juga sempat ditampilkan jurnalnya oleh Dokter Ponti ya, ada bipropolis, ini fungsinya sebagai antioksidan alami ya, yang juga bisa menangkal radikal bebas Bapak Ibu, dan juga ada Polenergi ya, bisa membantu untuk mengalirkan aliran darah secara lebih optimal lagi. Nah, ini dari serbuk sari bunga yang dibawa oleh lebah Bapak Ibu ya. Lalu ada juga Royal Jelly, ini kesukaan saya ya, kesukaan Dokter Ponti dan juga mungkin para wanita, para ibu ya, dan juga bapak-bapak juga banyak kayaknya yang suka Royal Jelly ya. Karena fungsinya juga sangat luar biasa, tadi yang susah tidur ya, mungkin salah satu gejalanya tadi ya Dok ya, sulit ya, tidur ya, sulit mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas ya, ini bisa dibantu oleh Royal Jelly karena memiliki fungsi dan manfaat untuk meregenerasi sel dan juga membuat tidur kita semakin berkualitas ya. Untuk hormon juga bagus sekali. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparannya Dokter Ponti. Mungkin ada
terakhir dari Dokter Ponti, pesan-pesan untuk ini Bapak dan Ibu, ada slide terakhirnya mungkin mau ditampilkan. Iya. Ya, jadi setelah kita dengar ya betapa memang hipertensi atau tekanan darah tinggi itu nggak bisa disepelekan ya, dan ternyata hipertensi itu bisa dicegah gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit salah satunya hipertensi, kita memang harus mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, karena kalau sudah sakit bukan hanya kitanya nih yang sakit ya, tentunya keluarga akan repot, kemudian biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Tentunya ayo kita semua rutin kontrol, konsultasikan ke dokter, ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Jangan cuman berobatnya ke dokter Google gitu ya, Ambu. Baca-baca sendiri, bingung sendiri, ngatasin sendiri, beli obat sendiri, atau bahkan jatuh-jatuhnya karena pengen sehat tadinya ya beli suplemen sendiri ke toko-toko online gitu kan, terus akhirnya berakibat yang fatal, kita mau kemana gitu. Jadi ayo kita semua hidup lebih sehat lagi, karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gitu, Ambu. Nah, ini luar biasa sekali ya terakhir statement dari Dokter Ponti, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ambu setuju banget ya, dan Ambu rasa semua tadi yang menyimak ya hampir 150 orang ini sangat setuju dengan statement dari Dokter Ponti bahwa mencegah ini di mana-mana memang lebih baik, lebih enak dan lebih murah daripada mengobati ya, Dokter Ponti ya, setuju ya pastinya Betul. Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sambil Dokter Ponti memilih pertanyaan-pertanyaan, oke, Ambu juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tadi berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Ponti ya, sebagai ini dokter spesialis penyakit dalam ya yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan seputar hipertensi ya. Sudah dibuka kolom chatnya, silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ya seputar materi hipertensi tadi ya. Oke, nah silakan Dokter Ponti. Wah, banyak banget yang nanya ya, langsung semua bertanya. Pertanyaannya juga bagus-bagus sekali ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah sambil Dokter Ponti memilih pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, ya izinkan Ambu untuk menjelaskan ya mengenai member benefit ya, member benefit dari Enterpriser HDI. Nah, ya setelah tadi kita menyimak tentang pemaparan ya dari Heroes Enterpriser Gathering, dan Bapak Ibu di sini ingin belajar lebih lanjut nih Ambu ya tentang produk-produk yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ponti, bahkan ada jurnal medisnya ya. Saya semakin tertarik nih Ambu untuk belajar lebih lanjut mengenai di produk lainnya ya. Ini bisa untuk mendapatkan buku Rahasia Kekayaan Alam. Ini sangat lengkap ya, berisi manfaat dari produk-produk perlebahan, bisa untuk menghubungi sponsor maupun orang yang mengundang Anda ke pertemuan HEG pada pagi ini. Nah, yang sudah bergabung menjadi enterpriser juga ingin mengikuti Zoom training mungkin ya yang lebih membahas lebih dalam lagi, salah satunya yaitu ada tentang product knowledge ya. Ini juga ada di tanggal 12 Juli nanti oleh Ibu Roswita ya. Boleh nanti dimasukkan ke kalendernya Bapak dan Ibu supaya tidak tertinggal jadwalnya. Oke. Nah, tadi Ambu sudah janji kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan seputar member benefit. Nah, jadi Ambu kalau misalnya sudah bergabung menjadi seorang enterpriser HDI, apa saja sih benefit yang bisa saya dapatkan? Bapak dan Ibu, sekali lagi banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan apabila bergabung menjadi anggota HDI ya. Salah satunya ini bisa menjadi seorang konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan harga lebih terjangkau alias bisa mendapatkan diskon 10-15% dari harga retail. Wah, luar biasa ya kalau saya nih Bapak Ibu ya, yang namanya ibu-ibu itu paling seneng kalau dapat diskon ya. Pastinya Bapak-bapak juga seneng ya kalau misalnya dapat harga yang lebih terjangkau. Oke. Nah,
Lalu selanjutnya, apa Ambu? Selanjutnya member benefit itu bisa mendapatkan hak sebagai seorang seller ataupun penjual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengenalkan produk-produk HDI, lalu ingin berjualan ya kepada keluarga, tetangga atau teman-teman terdekat, bisa untuk mendapatkan komisi ya ataupun cashback sebesar 10-15% dari harga member ke member baru lainnya. Nah, tapi Ambu dan juga Dokter Ponti di sini ya, narasumber kita sangat men-encourage Bapak dan Ibu juga teman-teman semua untuk bisa mengikuti ya jejak kami menjadi seorang networker alias distributor resmi ya dari HDI karena bisa mendapatkan kesempatan ini memiliki komisi sebesar 5% dari total omset penjualan grup Anda. Nah, ini luar biasa ya, sangat menarik Bapak dan Ibu. Nanti akan Ambu jelaskan lebih lengkap lagi ya bagaimana cara menghitung potensi penghasilannya. Lalu di sini mungkin ada Bapak dan Ibu yang senang untuk berbagi ya. Kita juga punya program-program yang tentunya rutin diadakan oleh perusahaan untuk membantu orang yang membutuhkan ya, yang maupun saudara-saudara kita. Seperti bulan Juni dan Juli ini ya kita merayakan Hari Anak, Hari Keluarga Nasional. Kita memberikan produk-produk HDI kepada teman-teman ataupun anak-anak yang membutuhkan. Nah, kalau mengikuti registrasi secara offline ya, secara offline di Stokis ini ada biaya registrasinya sebesar Rp50.000, tapi khusus untuk peserta HEG pada kesempatan kali ini bisa mendaftar secara gratis. Wah, luar biasa sekali ya, secara gratis bisa bertanya kepada orang yang mengundang untuk langsung registrasi menggunakan online registration link ataupun ORL. Jadi langsung ya untuk segera bergabung karena free registration. Lalu untuk potensi penghasilannya yang tadi sudah Ambu singgung di awal ya, ini ada ilustrasi singkat mengenai the power of networking ya, alias kekuatan dari jaringan ataupun omset yang tadi sudah Ambu sebutkan. Nah, ini bagaimana Ambu ya kurang lebihnya. Jadi rekan-rekan dan Bapak Ibu bisa melihat ya di bulan pertama Bapak dan Ibu bisa mengajak satu orang ya untuk menjadi enterpriser HDI. Ini bisa mungkin keluarga terdekat, bisa sahabat Anda, bisa keluarga ya. Lalu di bulan selanjutnya Bapak dan Ibu juga rekan yang tadi bergabung di bulan pertama sama-sama men-sharingkan seputar manfaat produk HDI sehingga bertambah enterpriser yang bergabung ya, jadi 4 orang. Lalu di bulan ketiga, 4 orang tersebut juga sama-sama mensponsori satu orang. Ya, ini satu orang ya ilustrasinya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dilihat ya dengan adanya duplikasi secara terus-menerus di bulan ke-6 potensi penghasilannya bisa dihitung melalui rumus yang sudah ditentukan ya. Di sini ada jumlah enterpriser aktif dikalikan dengan 300 bisnis point ya karena semua produk HDI ini ada poinnya Bapak dan Ibu ya. Pada saat berbelanja ini kita mendapatkan poin yang bisa kita kumpulkan. Lalu dikalikan dengan 3.000 sebagai pengalih rupiah ya dan dikalikan 5% untuk enterpriser yang sudah bergabung. Nah, potensinya ini sekitar 2,8 juta di bulan ke-6 ya. Oke, wah mungkin bagi beberapa orang ini terlihat mungkin cukup kecil ya dengan nominal 2,8. Tapi apabila Bapak dan Ibu ini terus konsisten ya dan juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini, kita bisa melihat bersama-sama di bulan ke-12 ya, setelah 1 tahun menjalankan, enterpriser yang bergabung ini sudah mencapai angka ribuan Bapak dan Ibu ya. Ada di angka 4.096 orang. Potensi pendapatannya coba kita kalikan ya dengan rumus yang tadi sudah Ambu sebutkan ya, ternyata angkanya jauh sangat menjadi besar Bapak dan Ibu ya, yaitu di 184 juta loh ya Bapak dan Ibu ya. Wah, Ambu ini menarik banget ya, saya tergiur nih, tapi kayaknya ini somehow too good to be true ya Ambu ya. Kalau misalnya di kenyataannya nih Ambu Vina ya yang menjalankan ataupun yang berhasil ya melakukannya ini hanya 10% ya Ambu Vina, gimana nih? Nah, ternyata apabila kita mengambil ilustrasi 10% saja yang berhasil ya, Bapak dan Ibu tetap bisa mendapatkan potensi penghasilan
selama 1 bulan ini di angka 18.432.000 loh Bapak dan Ibu ya. Kalau buat Ambu Vina sih besar banget ya kalau bisa per bulan mendapatkan komisi ya ataupun gaji itu sudah masuk belasan juta ya, sudah 2 digit Bapak dan Ibu. Jadi dengan bisnis yang memiliki modal sangat minim, bahkan hampir bisa dibilang tidak memiliki modal besar ya, lalu juga tidak perlu memiliki kantor fisik karena kita sudah ada ya, tidak memiliki karyawan yang banyak. Ini menurut saya sih sangat-sangat worth it ya untuk dijalankan Bapak dan Ibu ya. Lalu benefit lainnya apa nih Ambu Vina ya? Kita juga bisa konsultasi kepada dokter medis ya dan juga beauty consultant dari Biskin ini secara gratis Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa kapanpun dihubungi untuk bertanya seputar produk-produk HDI dan juga produk Biskin. Lalu selanjutnya bisa mendapatkan rekognisi apabila sudah mencapai achievement selama 3 kali berturut-turut ya Bapak dan Ibu. Ini bisa mendapatkan plakat, jas, lalu tampil di acara rekognisi luar biasa ya. Dan juga bisa mendapatkan cash award apabila bisa mencapai achievement sebanyak 6 kali. Ya, ini mendapatkan bonus tambahan di luar komisi bulanan. Lalu bisa juga berkesempatan untuk mendapatkan royalti. Wah, ini nggak semuanya bisa ya dapat royalti perusahaan dan juga menjadi seorang stakeholder alias pemegang saham. Ini yang Ambu rasa hampir tidak ada di perusahaan network marketing lainnya. Jadi HDI ini spesial banget Bapak dan Ibu. Lalu ada juga mungkin di sini yang senang dengan pengembangan diri, ya di HDI kita dilatih untuk bisa memberikan training ya dan juga memberikan konsultasi bisnis ya. Ini juga sangat menarik ya. Lalu ada juga free international trip ya Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kanan bisa memenangkan salah satunya yaitu HDI Explore Fund. Hadiahnya jalan-jalan naik kapal Spectrum of the Sea ya. Siapa nih yang udah nggak sabar ya untuk sama-sama kita naik kapal pesiar. Dan ada juga destinasi lainnya ya seperti negara-negara di benua Asia dan juga benua Eropa. Lalu yang paling terakhir ya last but not least yang paling membuat Ambu sangat bersyukur bisa bergabung di bisnis ini yaitu kita memiliki kesempatan untuk memberikan kesehatan melalui produk-produk HDI ya dan juga kesejahteraan. Ini lewat bisnisnya Bapak dan Ibu ya untuk keluarga kita dan juga masyarakat orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri Bapak dan Ibu, tapi di sini saya pribadi diajarkan untuk lebih banyak berbagi, lebih banyak peduli juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi sekilas mengenai member benefit ya. Ambu mau kembali dulu ke Dokter Ponti ya, apakah sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh Dokter Ponti. Pasti pertanyaannya cukup banyak ya dok ya. Kita akan pilih yang mungkin bisa mewakili ya dari pertanyaan teman-teman di sini. Siap, Ambu. Ini pertanyaannya banyak banget dan memang sering banget memang jadi apa ya, benar nggak gitu ya, atau jadi penasaran atau suka banyak dengar berita di WhatsApp gitu ya tentang hipertensi. Kita coba ini ya, spill satu-satu pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan pertama yang memang bagus banget dan sesuai sama topik hari ini. Kalau udah punya darah tinggi, apakah harus minum obat darah tinggi terus? Katanya nggak boleh lepas tuh obat darah tinggi tuh, jadi seumur hidup katanya. Bahkan sampai hari kita terakhir gitu ya di dunia. Nah, mungkin saya jawab langsung aja ya, Ambu. Boleh dok, silakan. Betul itu kalau minum obat darah tinggi itu harus rutin. Artinya rutin tuh apa? Yaitu bukan dipakai kalau lagi ada keluhan saja. Jadi kan banyaknya orang kadang-kadang nih ya atau banyaknya kalau cuma ada keluhan, misalnya saya tuh nggak ada keluhan apa-apa, katanya darah tinggi. Jadi saya nggak mau minum obat secara rutin. Kalau nanti ada keluhan kayak sakit kepala, saya baru makan gitu. Nah, tidak seperti itu cara kerjanya kalau untuk tekanan darah obat tekanan darah tinggi. Jadi harus diminum terus secara rutin dan tentunya di bawah pengawasan dokter sehingga akhirnya ya
harus kontrol rutin seperti tadi ya. Nah, kalau pertanyaannya bisa lepas nggak? Ya pasti bisa, tapi memang harus dalam pengawasan dokter. Jadi bukan lepas sendiri. Misalnya kita periksa tensi sendiri di rumah, hari ini saya tekanan darahnya udah 100 kok, udahlah obatnya dilepas aja sendiri karena nggak ada keluhan lagi. Nah, itu juga tidak boleh, karena siapa tahu dokternya memberikan dosis obatnya lagi tinggi gitu, dan beberapa macam, misalnya dikasihnya 3 macam. Dengan obat 3 macam, tekanan darahnya jadi normal, tidak ada keluhan. Kalau dilepas mendadak, itu akan sangat berbahaya. Tekanan darah yang tadinya sudah normal, tiba-tiba akan naik secara mendadak, dan bisa menimbulkan komplikasi yang cukup parah. Nah, itu mungkin Ambu untuk pertanyaan pertama. Mau dilanjut apa gimana untuk pertanyaan berikutnya? Pertanyaan kedua saya sudah ada nih dok ya. Ya. Oke, nah ini pertanyaan juga cukup banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu di sini semuanya. Apakah, dari Ibu Hera ya, apakah suplemen tersebut yang tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Ponti boleh digabung dengan obat dokter, dok? Kalau bisa, penggunaannya jeda berapa lama setelah obat dokter? Nah ini juga menarik ya, karena Bapak dan Ibu di sini pasti berpikir apabila meminum obat yang anjuran dari dokter, lalu di-combine dengan suplemen, ini gimana nih dok cara minumnya? Ya, betul. Jadi udah saat ini sudah konsumsi obat gitu ya, secara teratur. Ya, jadi suplemen ini kan bukan obat ya. Suplemen itu adalah zat tambahan makanan yang fungsinya memperbaiki metabolisme tubuh kita. Bedanya apa sama obat? Obat itu ya satu harus dengan resep dokter, dan biasanya obat-obat resep dokter itu adalah bekerja langsung ke tempat yang dituju. Misalnya untuk tekanan darah tinggi ini, maka obat-obat yang diberikan itu fungsinya untuk menstabilkan tekanan darah dengan target organ sasaran, misalnya jantungnya yang diperbaiki atau ginjalnya gitu ya. Jadi fokus pada target organnya seperti itu. Tapi dia tidak memperbaiki fungsi sel-sel tubuh kita yang lain. Nah, suplemen ini datang atau kita pakai secara rutin itu untuk membantu. Jadi untuk membantu memulihkan, kayak misalnya gini, tekanan darah tinggi itu kan tadi merusak ginjal, merusak pembuluh darah. Nah, makanya kita perlu gitu ya minum suplemen yang antioksidan tinggi seperti misalnya propoelik dan bipropolis atau bipropolis. Itu kan antioksidannya tinggi sehingga si radikal bebas yang ditimbulkan dari kondisi tekanan darah tinggi bisa diatasi seperti itu contohnya Ambu. Jadi bersamaan dengan obat dokter, dan kalau ditanya ada jeda, ini biasanya kalau obat tekanan darah tinggi hampir semua dimakan setelah makan atau dalam kondisi perut terisi. Kalau suplemen HDI itu dipakainya sebelum makan ya, disarankan 30 menit sebelum makan. Seperti itu Ambu. Iya, biar lebih optimal juga untuk penyerapannya untuk suplemen ya dok ya. Biasanya sebelum makan ya. Dan Ibu mungkin di sini banyak yang sudah mengkonsumsi produk-produk HDI, pasti sudah tahu kalau lebih optimal untuk pada saat perut kosong ya dikonsumsinya ya dok ya. Ya. Oke, jadi nggak masalah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Dokter Ponti ya, dari Pak Okto Supardi. Untuk yang terlanjur kena stroke nih dokter ya, karena hipertensi, tadi juga sudah sempat disinggung oleh dokter ya, sebaiknya bagaimana dok ya? Usia masih 35 tahun, wah masih relatif muda ya. Bagaimana dengan obat dari dokter? Jadi kalau sudah terlanjur nih dok ya, tadi intinya adalah sudah terlanjur stroke, karena hipertensi, bagaimana? Nah, silahkan dokter. Ya, memang kalau sudah terlanjur, apalagi sudah terkena komplikasi ya, kita harus lebih hati-hati lagi, karena stroke itu bisa datang lagi gitu kalau faktor resiko atau penyebab-penyebabnya tidak diatasi dengan baik. Kalau saran saya, ini tentu Bapak udah dapat obat-obat rutin ya dari dokter, itu harus dilanjutkan. Jangan lupa kontrol secara rutin ke dokter, dan suplemen harus wajib ya, ini yang seperti saya bilang tadi, karena suplemen itu akan membantu mempercepat penyembuhan kondisi saat ini. Apalagi ini usianya masih 35 tahun ya, masih cukup muda, jadi sel-sel tubuhnya masih bisa meregenerasi, jadi bisa menyembuhkan. Tapi ya tidak bisa sendiri gitu ya, apalagi dalam kondisi stroke ini yang kena itu adalah susunan saraf pusat. Jadi
itu cukup berat. Nah, kita harus bantu dengan suplemen HDI ini pada pagi hari ini ya, seperti Bipropolis, ya Forsta tadi yang disebutkan itu bisa dikonsumsi. Nah, jadi seperti itu. Ini justru kalau masih muda, justru jangan disepelekan karena masih usia produktif, masih diharapkan bisa bekerja, bisa berdaya, bermanfaat untuk keluarganya. Jadi justru orang-orang yang kena stroke atau komplikasi hipertensi di usia muda harus lebih ketat lagi kontrolnya. Kayak gitu, Ambu. Oke, jadi untuk yang mungkin sudah qadarullah ya dok ya, sudah terlanjur nih Betul. stroke, ini jangan putus asa Bapak dan Ibu ya, karena masih bisa diobati tadinya dengan obat dokter ya, didampingi juga oleh suplemen. Nah dok, ini ada pertanyaan juga, mungkin Bapak dan Ibu di sini sering mendengar nama amlodipin ya, salah satu obat ya dok ya untuk hipertensi ya. Nah kalau misalnya sudah rutin ya untuk minum produk HDI suplemennya ya, ini bisa nggak dok kira-kira lepas dari amlodipin? Nah, lalu untuk dosis yang tepat penggunaannya ini juga tadi sudah banyak masuk di kolom chat ya dok ya, sekalian saya tambahkan sedikit untuk dosis penggunaannya yang tepat seperti apa dok, mungkin bisa dibantu share. Ya, jadi tentunya pasti bisa ya, apalagi kalau kasus ini darah tingginya baru mendapat satu macam obat, artinya bisa dibilang belum terlalu berat kondisinya. Amlodipinnya nanti secara bertahap akan diturunkan oleh dokter bila tekanan darahnya sudah terkendali dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti akan dicoba stop biasanya, dites dulu, biasanya seminggu di stop, nanti kontrol lagi ternyata tekanan darahnya masih normal, maka bisa di stop lebih lama. Nah, untuk suplemen HDI-nya tentunya ya harus dilanjutkan, karena suplemen HDI ini bukan obat penurun tekanan darah ya. Jadi suplemen HDI ini fungsinya untuk menjaga sel-sel tubuh kita, mengurangi gitu ya sebagai antioksidan tinggi, sehingga pembuluh darah bisa berjalan dengan baik, kemudian mencegah terjadinya aterosklerosis atau pengerasan di pembuluh darah kita, terus meregenerasi sel-sel tubuh kita biar bisa pulih gitu ya, yang tadinya sudah ada kerusakan akibat tekanan darah yang tinggi. Kalau untuk dosisnya, ini memang harus disesuaikan per kondisi pasien. Ya, kalau pasiennya dalam hal ini fungsi ginjalnya baik, kemudian hanya menderita hipertensi gitu. Ini bisa dipakai Forstar seperti misalnya Bipropolis ya bisa 3x1, kalau Propoelik bisa 2 kali. Itu untuk maintenance atau untuk mempertahankan. Untuk Polenergi bisa 1 sampai 3 kali tergantung kondisi. Kemudian untuk Clover Honey bisa 3 kali sehari, 1 sendok makan. Dan untuk Royal Jelly disarankan 2 sampai 3 sendok takar. Seperti itu, Ambu. Tentunya kalau misalnya ada keluhan atau ada penurunan fungsi atau artinya tensinya naik lagi atau ada komplikasi yang lain, dosis yang tadi disampaikan bisa berubah. Gitu, Ambu. Oke, lebih baik untuk konsultasi dulu dengan dokter spesialis dalam terdekat ya dok ya. Betul. Dosis obatnya. Lalu untuk suplemennya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan juga bisa bertanya dengan dokter medis HDI juga ya dok ya. Ya, betul sekali, Ambu. Oke, nah satu lagi mungkin dok ya, terakhir nih pertanyaannya sepertinya banyak yang hampir sama ya, jadi Ambu pilih yang mewakili ya rekan-rekan ya dan juga Bapak Ibu semua. Terakhir satu lagi ada pertanyaan dari Ibu Meni ya, dok bagaimana darah tinggi ini bisa mengganggu pandangan? Tadi karena sebelumnya disebutkan oleh dokter Ponti ya bisa mengganggu mata ya ataupun pandangan kita. Dan kalau memang begitu, berarti yang diobati apanya nih dok? Darah tingginya atau harus cek ke spesialis mata? Bagaimana dok? Ya, betul. Itu memang sering juga ya dialami kalau misalnya punya tekanan darah tinggi, terus ada gangguan pada pandangan. Karena mata kita, ini bola mata kita itu dikelilingi oleh pembuluh darah. Walaupun pembuluh darahnya kecil, tapi itu menjadikan pembuluh darah mata itu sangat sensitif terhadap gangguan. Bila kita mengidap tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, artinya aliran darah ke mata terganggu, nutrisinya tidak disampaikan, maka akan terjadi gangguan. Pada kondisi seperti ini, memang baik untuk konsultasi ke dokter mata, tapi tekanan darahnya tetap harus diatasi dulu. Biasanya karena nanti dokter mata pun akan berkata, oh kembali ke dokter spesialis dalam gitu ya, untuk mengatasi tekanan darah tingginya. Kalau tekanan darah masih tinggi, biasanya
tindakan atau pemeriksaan mata tidak dapat dilakukan, gitu Ambu. Oke. Nah, boleh satu lagi ya, Dok, ya. Ini kayaknya Ya, juga siap. cukup, banyak, ditanyakan karena Ambu baca ini ciri-cirinya banyak yang, kadang mengalami ya. Ini dari Ibu Fitra Zartika nih, Dok, terakhir ya, Bapak dan Ibu. Siap, "Dokter, ibu saya, mama saya lututnya sakit." Nah, ini banyak keluhannya ya, Dok, ya. Lututnya ya. sakit, kesulitan untuk berjalan, tangannya kadang-kadang suka tiba-tiba bergetar. Mama saya ada hipertensi dan juga diabetes. Nah, kira-kira itu kenapa ya, Dok, yang menyebabkan sakit lutut? Ya, tadi karena kan dokter menyebutkan ada sakit biasanya di pundak ya, Dok. Lalu kalau Ya. lutut bagaimana? Betul ya, sama di area tangan mungkin ya, dan juga kaki ini sering bergetar. Biasanya dikasih produk apa? Selama ini saya kasih Bipropolis, Royal Jelly tablet, dan Clover Honey yang dilarutkan ke air. Ini kurang lebih sudah tepat ya, Dok, ya, untuk penanganan melalui suplemennya ya. Boleh mungkin dilengkapi oleh Dokter Ponti. Siap, Ambu. Ya, ini memang jadi masalah ya pada lansia. Ini pasti mamahnya udah lansia ya. Nah, ini pada lansia ini, walaupun punya hipertensi dan diabetes, kalau lututnya sakit biasanya selain karena gangguan diabetes dan hipertensinya, itu ada pengeroposan tulang, salah satu gejalanya, atau kurangnya oli atau pelumas di sekitar tulang sendi lutut. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Karena kalau pada lansia nggak bisa cuman harus menyeluruh gitu ya, nggak cuma tekanan darahnya atau gulanya. Suplemen ini dilanjutkan betul, tapi kalau lututnya sampai sakit banget, sedangkan tensi sama gulanya sudah teratasi, itu harus dikonsulkan lagi melalui dokter spesialis dalam atau bedah ortopedi. Karena biasanya ada pengeroposan dan kurang oli ini akan diatasi oleh fisioterapi atau rehabilitasi medik gitu. Tapi ini untuk suplemennya sih sudah tepat, cuman mungkin untuk dosisnya ya Ambu, untuk Bipropolis kalau kondisi ibu seperti ini bisa ditingkatkan menjadi 3x1 atau kita ganti jadi Propoelik, karena Propoelik itu kandungan antioksidannya jauh lebih tinggi, jadi bisa diberikan 2 kali. Kemudian untuk Royal Jelly-nya kalau bisa sih diganti menjadi yang cair, betul, karena yang cair itu kan dosisnya 3 kali lipat ya dibanding yang tablet, dan biasanya untuk lansia lebih nyaman karena bukan tablet bentuknya. Jadi biasanya nih kayak seperti orang tua saya juga nggak ngerasa kalau itu tuh tanda kutip obat ya, karena bentuknya bukan tablet. Untuk CH-nya dilarutkan ke air betul bisa, dan hati-hati karena ini punya diabetes ya, jadi CH-nya sebaiknya diberikan di sela-sela waktu makan. Jadi jangan sebelum makan pokok gitu. Jadi dijadikan tanda kutip cemilan seperti itu supaya lebih seger lagi ya. Biasanya kan punya diabetes sama hipertensi lansia lemes-lemes gitu. Itu boleh diberikan seperti itu. Oke, wah senang sekali ya Bapak dan Ibu semuanya. Saya juga menjadi bertambah wawasannya seputar hipertensi ya. Tadi juga untuk dosis penggunaan suplemen dari HDI-nya juga sudah dijelaskan secara sangat rinci oleh Dokter Ponti. Ini sangat menarik ya. Untuk penggunaan tadi ada Propolis, mungkin bisa di-update ke Propoelix gitu ya, Dok ya. Lalu untuk Royal Jelly tablet juga bisa mungkin di-upgrade supaya lebih nyaman menggunakan Royal Jelly liquid, dan terakhir untuk CH-nya juga bisa dijadikan sebagai snack time ya, alias cemilan di sela-sela makanan pokok ya, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih. Makasih banyak Dokter Ponti, sangat jelas sekali ya informasinya, senang ya kita bisa Sama-sama, Ambu. menghadirkan Dokter Ponti ya. Oke, sebagai penutup, Ambu ingin mengingatkan Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan untuk bisa hadir kembali ya, untuk bisa bertemu lagi pada sesi Heroes Enterpriser Gathering selanjutnya ya. Ada di hari Jumat tanggal 15 Juli, sama seperti tadi kita mulai di jam 7 ya, 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini temanya wow, luar biasa ya. Jadi tidak hanya seputar kesehatan, tapi juga kita menghadirkan topik-topik psikologi yang sangat relate terhadap kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Ya, temanya adalah stres pada anak. Nah, ya, karena kan punya anak sekarang sudah mulai tahu ya yang namanya mental health. Ya, sekarang kita semuanya juga para orang tua, para parents juga sudah lebih terbuka seputar kesehatan mental anak. Betul ya, Dokter Ponti dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Akan dibawakan dengan host ya,
Kak Devina Mahendriani, lalu untuk narasumbernya ada Ibu Ratih Permata, Master Psikologi. Ya, jangan lupa catat tanggalnya di hari Jumat 15 Juli jam 7 malam. Oke, tidak terasa Dokter Ponti ya, sudah 1 jam lebih kita hadir ya di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya, para undangan dan peserta HEG kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah dan juga apresiasi kepada narasumber kita, Dr. Rosmalia Ponti, spesialis penyakit dalam, yang sudah menjelaskan materi seputar hipertensi. Dan Ambu juga mewakili tim HEG mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya rekan-rekan Enterpriser Heroes yang sudah bergabung, dan semangat untuk menambah ilmu seputar kesehatan. Kami doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan prima, dan selalu berikhtiar bersama-sama menjaga kesehatan dengan produk-produk suplemen yang bermanfaat dan juga alami pastinya dari HDI. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kesempatan Heroes Enterpriser Gathering selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi.